Saudara, keberadaan pasar muamalah di Depok, Jawa Barat menjadi viral karena adanya dugaan transaksi menggunakan dinar dan dirham selain rupiah. Bank Indonesia menegaskan, transaksi pembayaran selain rupiah di dalam negeri tidak sah. Di lapak kosong inilah kegiatan jual beli yang belakangan dikenal dengan sebutan pasar dilakukan setiap 2 pekan sekali. Di area pasar, warga juga dapat membeli logam perak dan emas. Salah satu konsumen, Rusdi, mengaku membeli koin perak atau dirham untuk keperluan mahar dan agar dapat mendistribusikan kembali di kegiatan jual beli pasar. Tadi beli berarti buat mahar ya? Kalau selain mahar, udah pernah beli juga? Belum, belum. Makanya ini kan baru awal-awal. Mungkin nanti saya mau mencoba untuk transaksi di sini juga. Tapi udah pernah ikut udah ikut bertransaksi di pasar yang biasanya di sini belum? Belum. Makanya tadi saya baru nanya informasinya kapan ada pasar di sini. Ya mungkin kedepannya akan coba untuk berbelanja di sini. Menyikapi dugaan transaksi di luar mata uang rupiah, Bank Indonesia melakukan penyelidikan. Bank Indonesia masih akan mengutamakan unsur pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang menggunakan alat penukaran di luar rupiah. Namun langkah tegas akan dilakukan jika ada pihak yang tetap melanggar aturan itu. Ini kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang mata uang sangat clear mengatakan, khususnya di pasal 21, bahwa rupiah wajib digunakan untuk transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Jadi dengan demikian, kalau ada transaksi yang menggunakan denominasi non-rupiah, berarti dia melanggar pasal 21 Undang-Undang mata uang tersebut. Sementara itu, pedagang membantah tidak menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi. Diadakannya pasar untuk memudahkan pembeli dalam bertransaksi, bisa dengan rupiah atau barter barang, dan juga koin dinar atau dirham. Barter dalam arti harta ketemu harta, komoditas ketemu komoditas. Dinar dirham ini atau kita di sini emas dan perak tidak wajib. Tidak wajib, nerima rupiah pun masih kita terima. Bahkan beras pun kita terima. Nah, aturannya itu yang di sini datang, boleh berdagang, tidak ada pajak, tidak ada sewa. Nah ini kan tentu saja untuk umat. Nah umat kan terbantu dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana yang pedagang-pedagang yang biasa di pasar kan bangkrut, ya bisa berdagang di sini. Meski demikian, Bank Indonesia tetap mengingatkan transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah untuk pembayaran yang diatur dalam Undang-Undang tentang mata uang. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas apa yang terjadi di Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat, saat ini kita bersama dengan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat-sehat Mas. Baik, Alhamdulillah. Pak Erwin, Bank Indonesia akan melakukan tindakan persuasif. Seperti apa tindakan yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan Pasar Muamalah di Depok, Pak Erwin? Ya, saya kira mungkin sebelum ke situ kalau boleh Mas Rahmat. Jadi memang ini berkembang viral di media sosial, kemudian ada beberapa diskusi yang kelihatannya kok cenderung berbeda dengan yang kami maksudkan. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi ini langkah undang-undang ini kan sudah lama, Pak Rahmat. Ini Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Hal yang sama kami terapkan dulu waktu ada marak sekali penggunaan dolar di hotel-hotel, khususnya di Bali. Beberapa tahun sebelum ini juga kami sudah tegaskan undang-undang yang sama untuk kasus Bitcoin. Dan ini hal yang sama, jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sentimen agama. Saya penting mengatakan ini karena wacana yang berkembang ke arah situ. Nah, kemudian langkah persuasif yang kami lakukan, tentu saja kami melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemungkinan mereka belum paham ada undang-undang ini. Undang-undang yang sangat jelas mengatakan bahwa sepanjang digunakan sebagai alat pembayaran, mata uang yang sah itu ya hanya rupiah gitu. Dengan demikian, apabila misalkan dinar atau dirham itu digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai medium of exchange, dia terkena Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tersebut. Tetapi tadi saya lihat juga di videonya Kompas TV, misalkan dia digunakan sebagai mahar, sebagai aset gitu ya, bukan sebagai
alat tukar, bukan sebagai medium of exchange, ya silakan dia berlaku sebagai emas saja atau menggunakan barter. Tetapi begitu dia masuk kepada fungsi sebagai pembayaran, sebagai alat tukar, sebagai medium of exchange, maka undang-undang ini berlaku. Nah, edukasi semacam itu yang kami sampaikan kepada masyarakat. Ya, karena tim liputan Kompas TV juga bertanya kepada yang di lapangan pedagang, ini hanya barter, tapi pemberitaan yang berkembang, yang viral juga ini ada transaksi, ada menggunakan mata uang dinar dan juga dirham. Nah, kalau dari Bank Indonesia sudah bertemu dengan pengelola pasar atau yang bertanggung jawab soal pasar muamalah ini, Pak Erwin? Mungkin begini konstruksi hukumnya ya, karena ini undang-undang jelas mengatakan bahwa saya kira kalau baca undang-undang itu clear sekali bahwa itu sepanjang tadi yang saya sampaikan itu rupiah satu-satu mata uang. Tetapi karena ini masuk ranah pidana, memang kami harus bekerja sama dengan kepolisian untuk penindakan. Makanya sekarang yang dilakukan adalah lebih kepada pendekatan persuasif. Kami ingin ngobrol, berbicara dengan masyarakat bahwa ini ada ketentuan yang maksudnya sangat baik, aturannya juga sangat jelas dan untuk dipahami gitu. Juga di luar itu sebetulnya ini ada kaitannya juga dengan kedaulatan rupiah sebagai mata uang di NKRI. Baik. Diatur dalam undang-undang, artinya yang melanggar bisa ditindak pidana, Pak Erwin ya? Di dalam undang-undang itu clear mengatakan ada tindak pidana, misalkan apabila yang melanggar ada maksimum, sebentar saya juga agak lupa, maksimumnya adalah 2 tahun dan 200 juta, 1 tahun. Sanksi pidana keuangan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta. Itu sangat clear sekali di dalam undang-undang itu. Baik, Pak Erwin, ini agar menjadi edukasi juga bagi masyarakat. Sebetulnya bagaimana penggunaan mata uang asing di dalam negeri? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Karena kan di pasar muamalah ditekankan mereka hanya barter soal dirham dan juga dinar ini, Pak Erwin. Makanya tadi di depan saya sampaikan bahwa ketentuan yang sama, undang-undang yang sama kami kenakan pada saat beberapa tahun lalu marak sekali, khususnya di hotel-hotel di Bali, juga di Jakarta sebetulnya, penggunaan denominasi dolar untuk pembayaran hotel. Hal yang sama kami terapkan. Ini tidak boleh gitu. Mereka harus bahkan menerapkan rate hotelnya itu di dalam denominasi rupiah gitu. Jadi semua penggunaan mata uang asing untuk transaksi di dalam negeri itu tidak boleh dan ada ancaman pidana. Undang-undangnya mengatakan begitu. Baik. Sangat clear. Yang juga disoroti adalah bagaimana dengan ini kan kabarnya video lama, Pak Erwin, bahkan keberadaan pasar ini sudah lama. Bagaimana sebetulnya pengawasan dari Bank Indonesia soal transaksi-transaksi menggunakan mata uang asing sejauh ini, selama ini? Memang fokus kami awalnya memang ke hotel-hotel karena memang banyak kasus, kemudian juga beberapa tahun yang lalu ada kasus Bitcoin sebagai alat tukar sebagai alat exchange, kami kesini. Nah, video yang dimaksudkan tadi itu memang kalau saya lihat videonya itu kalau tidak salah Agustus 2019 gitu. Dan sempat mereda gitu, Cuman memang terakhir dia muncul kembali dan supaya ini tidak berkembang lebih jauh, makanya beberapa hari yang lalu kami melakukan statement untuk penegasan kembali pelarangan mata uang selain rupiah melalui press release yang kami lakukan. Baik. Kalau Bank Indonesia menerima informasi soal keberadaan pasar muamalah ini sejak kapan? Apakah baru-baru ini atau sudah lama juga informasinya didapat Bank Indonesia? Sebetulnya sudah lama, cuman tidak berkembang dia, tidak berkembang. Makanya itu kan video yang diproduksi 2 tahun yang lalu dan ini marak lagi saja sebetulnya di media sosial. Dan atas dasar itu kemudian kami lakukan beberapa pengamatan di lokasi dan makanya supaya lebih tegas, supaya masyarakat secara luas juga mengetahui, kami melakukan press statement yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Ya, saya ingin konfirmasi, jadi ketika Bank Indonesia mendapatkan video itu dahulu setahun yang lalu belum ada tindakan karena tidak berkembang pemberitaannya, tidak masif transaksinya. Sebetulnya sudah ada beberapa diskusi, cuman kelihatannya mereka tetap yakin dengan keyakinannya, cuman itu sempat mereda. Kami khawatir ini marak kembali beberapa waktu terakhir ini. Sempat ada diskusi, artinya bisa dikatakan mereka membandel, Pak Erwin, tetap bertransaksi menggunakan dinar dan dirham. Kalau misalkan baca di situsnya mereka memang mempunyai keyakinan itu gitu.
Kami juga bahkan sempat berdiskusi dengan beberapa ahli, misalkan ada beberapa statement dari Nahdlatul Ulama yang tegas-tegas mengatakan juga mereka mendukung undang-undang mata uang ini, dan dengan demikian siapapun dengan alasan apapun termasuk alasan agama, di dalam statement NU itu mengatakan bahwa ya harus ikut ini gitu, karena ini untuk alasan yang benar, yang baik. Baik, jadi artinya ini bukan kali pertama Bank Indonesia sudah memberikan edukasi dalam bentuk diskusi, pendekatan juga sudah dilakukan. Betul. Diserahkan kepada kepolisian. Tadi itu. Artinya untuk kasus yang terjadi saat ini karena berulang diserahkan kepada kepolisian, Pak Erwin ya. Saya tidak ragu untuk mengatakan apabila mereka terus membandel, misalnya kami akan. Tapi sekali lagi karena ini sudah ranah pidana, tentu saja Bank Indonesia tidak bisa melakukan itu. Kami akan bekerja sama. Kami tidak akan ragu untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian misalnya. Baik, terima kasih Pak Erwin penjelasannya. Ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat agar sadar ada aturan bahwa tidak boleh menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi di dalam negeri di Indonesia. Terima kasih Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini.